Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan makalah yang telah kami selesaikan dengan judul Studi Kelayakan Bisnis Usaha Jepun Ayu Salon Bali. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nilo Putuswartini, NPM 006. Saya Nilo Hayu Sugiatini, NPM 036. Di sini saya akan memulai dengan latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, maka dunia usaha dan industri juga mengalami perkembangan yang semakin pesat. Terbukti dengan banyaknya para pengusaha, baik mikro maupun makro dengan beragam usaha dan pasti akan menghasilkan laba untuk meningkatkan taraf hidup pada para pengusaha. Semua orang ingin cantik, selalu ada saja tren terbaru untuk membuat penampilan baru. Tidak heran kalau salon tetap menjadi industri yang berkembang pesat sekarang ini. Bisnis salon sebetulnya dapat dimulai dari modal yang sederhana. Kesuksesan di bidang ini tergantung pada kemampuan untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan dan konsisten. Bisnis salon yang sukses adalah yang memberikan servis yang terbaik, menggunakan produk yang berkualitas, dan menyediakan suasana yang menyenangkan dengan harga yang sesuai. Maka dari itu, bidang usaha yang penulis teliti adalah usaha salon dengan alasan kebutuhan akan jasa kecantikan ini tidak pernah habis, terutama wanita yang sedari dulu sangat sadar perlu merawat kecantikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Memang tidak ada yang bisa memastikan usaha kita akan berhasil atau tidak, tetapi kita dapat mengusahakan keberhasilan tersebut, yaitu dengan cara melakukan persiapan usaha yang matang dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Jadi ada pokok masalahnya. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa suatu usaha ini didirikan tentu dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu yang pada umumnya adalah mencari keuntungan. Dengan demikian perlu dilakukan pengidentifikasian terhadap masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi dan dicari solusi alternatif pemecahan atas masalah-masalah yang telah teridentifikasi. Dalam kesempatan ini, penulis mencoba untuk menganalisis dan melakukan studi atas usaha Jepun Ayu Salon Bali sebagai pembelajaran dan kemudian menilai layak atau tidak usaha ini untuk dijalankan, bahkan mungkin dilakukan pengembangan usaha. Tujuan dari studi ini terdapat usaha salon adalah yang pertama untuk mengetahui kondisi usaha dan dampak atau masalah yang mungkin terjadi. Yang kedua ada setelah dilakukan kondisi usaha dari berbagai aspek, maka dapat diputuskan usaha ini layak atau tidak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Jadi ada manfaat. Yang pertama bagi pemilik atau investor. Pemilik atau investor akan bisa menilai apakah usahanya tersebut layak atau tidak untuk dijalankan, dan juga dapat membantu pemilik atau investor dalam menangani masalah-masalah yang ada pada usahanya. Yang kedua bagi mahasiswa, dengan membuat paper mengenai studi kelayakan bisnis pada suatu usaha, akan melatih mahasiswa dalam membuat laporan studi kelayakan bisnis sehingga dapat menganalisis sebuah usaha. Selanjutnya adalah landasan teori. Di sini ada definisi studi kelayakan bisnis. Menurut Kashmir dan Jafar, kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Sedangkan bisnis adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan. Jadi studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Kemudian ada tujuan studi kelayakan bisnis. Menurut Kashmir dan Jafar, ada 5 tujuan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada menghindari resiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat memudahkan pengawasan, dan yang terakhir ada memudahkan pengendalian. Selanjutnya ada aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek hukum. Menurut Kashmir dan Jafar, untuk memulai studi kelayakan bisnis suatu usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Soalnya ada aspek pemasaran dan pasar. Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan dalam dunia persaingan yang semakin ketat. Perusahaan dituntut agar tetap bertahan hidup dan berkembang. Oleh karena itu, seorang pemasar dituntut untuk memahami permasalahan pokok di bidangnya dan menyusun strategi agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Kemudian pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada aspek keuangan. Menurut Fahmi, penelitian
Dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian ada aspek teknis dan produksi. Studi ini akan mengungkapkan kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana secara teknis proses produksi akan dilaksanakan. Selanjutnya ada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dari segi aspek ekonomi, cukup banyak data mikroekonomi yang disebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi dari segi aspek sosial, maka yang tunjuk adalah tujuan utama perusahaan. Kemudian dari segi aspek politik, maka secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh kepada dunia bisnis. Aspek-aspek yang diperlukan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik sebagai berikut. Yang pertama ada pengaruh bisnis, kedua ada pengaruh bisnis terhadap negara, yang kedua ada pengaruh bisnis terhadap devisa yang bisa dihemat dan diperoleh, yang ketiga ada penambahan kesempatan kerja, yang keempat ada pemerataan kesempatan kerja, yang terakhir ada bagaimana pengaruh bisnis tersebut terhadap industri lain. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup ini disebut dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui dampak apa yang ditemukan dari usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya ada bab 3 pembahasan. Di sini ada data perusahaan. Data perusahaannya itu terdiri dari nama perusahaan yaitu Jepun Ayu Salon Bali, kemudian alamatnya Jalan Tukar Pakerisan nomor 99, nomor telepon ada 0821 2345 9036, pemilik dan manajernya yaitu Surya Anggreni, bidang usaha di salon kecantikan, dan email addressnya japunayusalon@gmail.com. Di sini ada account name, header balance, dan account type. Dijelaskan di slide berikutnya gitu. Jangan sih gitu, ulang. Salah. Enggak, ulang ngomong aja. Gini. Selanjutnya akan Di sini ada tabel mengenai account number, account name, header, balance, dan account type. Selanjutnya dijelaskan melalui slide. Kemudian ada salon Jepun Ayu, neraca saldo, dan pelayanan salon yang disediakan dan diselenggarakan. Kemudian ada analisis kelayakan usaha Jepun Ayu Salon Bali. Yang pertama ada aspek hukum. Dari segi legalitas usaha, unit usaha ini memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Beberapa dokumen-dokumen yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah yang pertama ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang berlokasi di Jalan Tukar Pakerisan nomor 99 yang pasar dengan nomor 01709-5473-PB-10-2015. Kemudian ada dua surat izin tempat usaha atau situ nama usaha Jepun Ayu Salon Bali dengan nomor 45623299809. Kemudian ada nomor pokok wajib pajak atau MPWP dan SIUP setempat. Sebenarnya ada aspek ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, pendirian usaha salon akan memberikan akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan ini. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata pekerja akan meningkatkan gaji yang diterimanya ditambah bonus-bonus yang diberikan apabila jumlah konsumen yang datang lebih banyak jumlahnya dari waktu ke waktu. Sebenarnya dari sisi sosial, kemudian pendirian usaha sosial ini beramat di Jalan Tukar Pakerisan nomor 99 Denpasar. Ini akan memberikan produk dan jasa kepada seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Dengan adanya rencana pendirian salon ini akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung sekitar lokasi pendirian usaha bisnis ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Alasan-alasan dipilihnya lokasi ini adalah yang pertama, alasan-alasan pribadi, yaitu hak sewa telah dimiliki. Secara pribadi, tempat tersebut memang ingin dibuat salon yang merupakan salah satu ambisi usaha yang harus diwujudkan. Yang kedua, alasan-alasan ekonomi, yaitu lokasi strategis di daerah sekitar banyak sekolah, universitas, dan perkantoran sebagai target pasar, dan sekeliling lokasi usaha terdapat usaha-usaha lain yang mendukung, misalnya pasar swalayan, restoran, dan lain-lain. Adapun jenis bauran promosi tersebut antara lain yang pertama promosi konsumen, yaitu untuk merangsang tanggapan pelanggan salon, mengadakan perlombaan makeover yang diadakan sebulan sekali, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa voucher layanan salon. Yang kedua, ada penjualan pribadi atau personal selling, merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan calon konsumennya. Dengan kontak
langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya itu. Yang ketiga ada jasa servis, yaitu ketika pelanggan tidak sempat datang ke salon, maka kami memberikan pilihan untuk datang ke rumah seperti makeover. Yang keempat ada suasana, yaitu yang dimunculkan adalah simple, modern, bergaya, nyaman, dan yang paling utama adalah kebersihan, didukung dengan suasana yang asri dan indah sehingga memunculkan suasana udara yang segar dari dalam interior maupun eksterior. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada pemilihan dan perencanaan produk. Untuk memberikan jasa yang mengikuti tren atau zaman dan berkualitas diperlukan bahan baku dan kualitas yang baik dan keterampilan maupun kreativitas yang tinggi dari tenaga kerjanya. Jasa yang diberikan yaitu seperti keramas, krimbat, facial, rebonding, dan smoothing. Yang kedua ada pemilihan teknologi. Untuk melakukan jasa kecantikan ini digunakan teknologi yang canggih dan mengikuti zaman yang mudah didapatkan di pasaran. Yang ketiga ada perencanaan tata letak ruang. Tata letak ruangan pada suatu usaha sangat penting untuk direncanakan sebab hal ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang nantinya akan berkaitan dengan pendapatan usaha. Yang keempat ada pengawasan kualitas. Agar kualitas produk dan jasa tetap terjaga, maka hal yang paling penting dilakukan adalah pengawasan terhadap bahan baku dan tenaga kerja yang sebenarnya dilakukan oleh pemilik dari salon tersebut. Selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Aspek manajemen pada bagian perencanaan dapat dikaji dari 3 sisi sebagai berikut. Yang pertama pendekatan dalam pembuatan perencanaan berdasarkan pendekatan campuran. Yang kedua fungsi perencanaan dan rencana atau tujuan perencanaan antara lain perencanaan jangka panjang, yaitu agar produk dan jasa ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, dan internasional. Perencanaan jangka menengah yaitu terus meningkatkan kualitas, inovasi, dan kreativitas. Perencanaan jangka pendek yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang besar. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Agar usaha ini dapat berjalan lancar dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan sesuai dengan misi dan visi usaha ini, maka perlu dibentuk sebuah organisasi di mana dalam organisasi ini terdiri dari pimpinan, marketing, keuangan, dan karyawan. Untuk strukturnya organisasinya yaitu pimpinan tugasnya mengontrol aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak berkepentingan. Yang kedua, marketing tugasnya adalah merencanakan pemasaran produk, menetapkan strategi pemasaran dan kondisi pesaing. Yang ketiga, keuangan tugasnya adalah untuk mengkoordinir kegiatan keuangan perusahaan dan pengawasan serta pencatatan atau kegiatan keuangan. Yang keempat ada karyawan, tugasnya adalah melayani kebutuhan pelanggan, mengadakan inovasi terbaru yang sesuai dengan tren setiap tahun dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Di aspek keuangan ada kebutuhan dana investasi, yaitu modal tetap. Dalam modal tetap ada bangunan, yaitu 3 miliar 50 juta rupiah, ada tanah 750 juta rupiah, kendaraan 3 mobil yaitu 150 juta rupiah harga satuannya, motor ada 5 yaitu harga satuannya 15 juta rupiah dengan harga total 1 miliar 200 juta rupiah. Selanjutnya ada peralatan yaitu 12 miliar, kursi, sofa, dan meja 4 miliar. Total kebutuhan modal tetap yaitu 21 miliar. Selanjutnya ada modal kerja. Dalam modal kerja ada perlengkapan 8 miliar, bahan-bahan produksi 535 juta rupiah, BOP 315 juta rupiah, BTKL 20 miliar 150 juta rupiah. Jadi total kebutuhan modal kerja yaitu 29 juta rupiah. Jadi total kebutuhan dana investasi adalah 50 miliar. Selanjutnya ada rencana pembelanjaan dan sumber dana. Sumber dana awal pendirian Jepun Ayu Salon Bali adalah sebesar 15 miliar
melalui kredit bank dengan tingkat suku bunga 10% per tahun selama 5 tahun. Sisa modal sebesar 35 miliar yang merupakan modal sendiri. Selanjutnya ada rencana kebutuhan dana. Akan kami tampilkan dalam slide berikut. Selanjutnya ada penilaian investasi. Yang pertama ada BC ratio yang kami jelaskan dalam slide berikut. Dari slide berikut dapat saya simpulkan bahwa BC rasionya adalah 2,42, average rate of return-nya 39 miliar 500 juta rupiah, yang artinya sebuah investasi ini layak dilakukan. Selanjutnya ada payback period atau PP. Jumlahnya total waktunya adalah 2 tahun 4 bulan 6 hari. Jadi investasi yang telah ditanamkan oleh Bali Jepun Ayu Salon dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun 4 bulan 6 hari. Selanjutnya ada net present value, yaitu totalnya 51 miliar 754 juta 745.700 rupiah. Dengan demikian investasi yang dilakukan dalam pembuatan salon Jepun Bali Ayu didapatkan layak karena hasil dari NPF positif, yaitu sebesar 51 miliar 754 juta 745.700 rupiah. Selanjutnya ada internal rate of return, yaitu 10,60%. Dengan demikian investasi yang dilakukan dalam pembuatan Jepun Ayu Bali Salon didapatkan layak karena IRR 10,60% lebih besar dari I 7%. Selanjutnya ada pengembalian modal. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi atau kinerja yang baik karena mampu melakukan pengembalian modal sebesar 41,98% dalam 1 tahun. Selanjutnya, bab 4 ada penutup. Yang pertama ada simpulan. Jadi usaha Jepun Ayu Salon Bali menyediakan pelayanan salon kecantikan mulai dari perawatan rambut, wajah, dan anggota tubuh lainnya seperti spa. Dengan beberapa bauran promosi akan bisa mencari celah untuk menarik pelanggan, jaringan yang luas, serta didukung dengan pelayanan yang maksimal, serta dilihat dari aspek keuangan dan penilaian investasi. Maka dipastikan usaha ini layak untuk dijalankan. Keuntungan yang tidak mengecewakan bagi usaha seperti ini akan memberikan jaminan bagi kelangsungan usaha dan tenaga kerja. Dengan perkiraan keuntungan di atas, maka dapat dipastikan juga perluasan usaha ini akan mudah terrealisasikan. Selanjutnya ada saran. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, para pekerja sebaiknya diberi pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja untuk meningkatkan pengetahuan para pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, pemilik salon sebaiknya menyediakan alat pelindung diri atau APD yang dapat digunakan para pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.